Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah rangkaian listrik ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang teorema Thevenin. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah membahas banyak teorema ya. Nah, itu mulai dari teorema yang kemarin terakhir kita superposisi, lalu sebelumnya analisis node, analisis loop gitu ya. Terus juga sebelumnya kita sudah bahas tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, KVL dan KCL lah gitu ya. Nah, saya harapkan apa yang sudah dibahas sebelumnya bisa dipahami terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena di teori Thevenin ini seluruh materi yang telah kita bahas sebelumnya itu diharapkan sudah dikuasai dulu gitu. Nah, oke, kita mulai. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan mulai dengan pengertian dari teorema Thevenin itu apa. Lalu seperti biasa, saya selalu memaparkan step by step teorema yang dibahas ya gitu ya, biar lebih mudah, biar nanti teman-teman bisa mengingatnya lebih cepat dan juga memahami tentunya ya, jangan hanya mengingat. Nah, selanjutnya penerapan dari teorema Thevenin pada analisis rangkaian listrik. Oke, kita mulai dengan pengertian teorema Thevenin. Jadi secara definisi seperti ini, setiap rangkaian linear yang kompleks kecuali resistor beban. Jadi nanti resistor beban itu yang nanti akan kita cabut ya, yang nanti akan kita ukur misalkan tegangannya kah, atau arusnya, atau misalkan dayanya yang di resistor beban tersebut dapat disederhanakan menjadi sebuah rangkaian yang ekivalen dengan rangkaian linier tersebut yang terdiri dari satu tegangan independen, yaitu kita sebut sebagai V Thevenin nantinya, yang dirangkai seri dengan sebuah resistor atau resistor Thevenin dengan catatan hubungan tegangan dan arus pada beban tidak berubah. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi nantinya kan kita akan biasanya kita punya rangkaian yang kompleks gitu, banyak lah gitu. Misal kita di sini punya sumber tegangan, lalu banyaklah lagi kita ada resistor, misalkan ini ada resistor lagi. Lalu di sini mungkin saja nanti ada resistor, lalu misalkan di sini nanti kita punya sumber arus gitu. Lanjut lagi gitu ya, banyak gitu. Nah, ini misalkan rangkaian kompleksnya seperti ini gitu. Nah, nanti itu bisa kita sederhanakan dengan teorema Thevenin menjadi, nah ini rangkaian kompleks di sini yang ini maksudnya yang rangkaian kompleks ini bisa disederhanakan nantinya menjadi dua besaran, yaitu tegangan Thevenin yang di sini dan juga resistansi Thevenin yang nantinya misalkan resistor bebannya yang di sini ya, resistor bebannya. Nah, itu eh, kita pertanyaannya yang di analisis itu berapa tegangan dari resistor beban. Nah, nanti itu bisa disederhanakan menjadi tiga komponen ini saja. Jadi nanti V Thevenin, R Thevenin diserikan dengan resistor beban, lalu kita bisa analisis berapa besarnya besaran yang ada di sini, yang di resistor beban. Entah itu tegangan, arus, atau daya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bisa disederhanakan. Cara penyederhanaannya seperti apa? Nah, itulah kita harus gunakan apa ya, teorema-teorema atau hukum-hukum rangkaian listrik yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu, pertemuan sebelumnya dan juga di mata kuliah sebelumnya di dasar listrik. Kalau secara definisi di sini mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ya kuncinya adalah ada rangkaian kompleks nantinya bisa diekivalenkan dengan rangkaian Thevenin seperti ini. Itu sederhananya. Lebih detailnya gimana? Ya, nanti kita akan bahas di selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, seperti biasa, selalu ada step by step yang kita bahas. Di sini kan tadi rangkaian kompleks yang ada di sini selalu akan dibuat menjadi rangkaian seperti ini. Ada V Thevenin, ada R Thevenin yang diserikan dengan R bebannya. Nanti R beban ini yang akan kita analisis berapa sih tegangannya di situ, arusnya di situ, dayanya di situ gitu. Berapa. Nah, berarti kan kita harus menentukan bagaimana caranya menentukan V Thevenin dan R Thevenin. Nah, di sini kita bahas kalau untuk menentukan R Thevenin caranya adalah lepaskan beban sehingga terminal AB menjadi rangkaian terbuka atau open circuit. Nah, maksudnya nanti di bawah kan ada rangkaian kompleks lah. Tadi saya udah bahas di sini. Jadi lepaskan resistor beban yang ada di sini. Cabutlah gitu. Sehingga nanti akan ada open circuit di sini. Misalkan di sini kita udah cabut nih resistor
bebannya. Ini A dan ini B. Nah, ini kan akan ada yang terbuka. Kita anggap aja ini misalkan udah kita cabut, nggak ada. Nah, ini kan ada terminal terbuka yang ditandai kita dengan huruf AB gitu ya. Nah, selanjutnya matikan setiap sumber. Jadi, seperti teorema superposisi sama, identik. Jadi, kalau ada sumber tegangan menjadi short circuit itu artinya nyambung, kalau sumber arus menjadi open circuit. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil kasus tadi yang saya gambar, ini random saja, berarti nantinya kan kalau sumber tegangan jadi open circuit, apa jadi short circuit, kalau sumber arus jadi open circuit, maka nantinya akan menjadi seperti ini rangkaian di sini. Ini resistor yang di atas, yang di sini. Nah, sumber tegangan menjadi short circuit, yang ini tetap di sini. Nah, ini kan sumber arus ya, jadi open circuit. Jadi udah nggak usah kita tuliskan. Nah, ini ada, nah ini misalkan seperti ini. Nah, sehingga di sini terminal AB-nya menjadi terbuka seperti ini. Hitunglah hambatan di sini gitu. Nah, baru nanti cara menghitungnya, yang ini kan paralel, berarti ini paralelkan lalu serikan dengan ini. Nah, itulah besarnya RAB atau R Thevenin. Nanti kita akan lebih jelasnya di contoh. Nah, setelah dibuka tadi kan ya, setelah dimatikan sumber, setelah dibuka resistor bebannya, hitung resistansi pada terminal AB. Maka RAB itu sama dengan R Thevenin. Itu untuk R Thevenin. Nanti kita akan jelaskan di contoh dan juga nanti kita akan ada 2 latihan soal di akhir ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan tegangan Thevenin? Nah, caranya tetap sama. Untuk step pertamanya, lepaskan beban sehingga terminal AB menjadi rangkaian terbuka. Kalau sudah menjadi rangkaian terbuka, hitung tegangan pada terminal AB. Nanti akan ada kasus khusus kalau terbuka, berarti kan nggak ada tegangan tuh. Misal kalau ada resistor ya di ujung-ujung itu, di ujung terminal AB itu, berarti si resistor itu kan tidak berfungsi kalau open circuit gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di contoh soalnya. Nah, maka tegangan di titik AB atau di terminal AB itulah tegangan Thevenin. Nah, kalau sudah diketahui nantinya V Thevenin dan juga R Thevenin, ya balik lagi ke sini nanti dibikin seperti ini. Jadi V Thevenin, R Thevenin, lalu R bebannya masukkan lagi tadi R beban yang sudah kita cabut yang di sini. Langsung saja kita akan coba latihan soalnya atau contohnya ya, teman-teman. Ini contohnya sudah saya clearkan di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Pertama nih, di soalnya itu tentukan arus yang melewati RL atau R beban yang di sini. Jika besarnya RL itu 1 ohm. Nah, artinya di sini sebesar 1 ohm. Terlalu besar kayaknya. Thickness, nah oke. Nah, ini 1 ohm di sini. Sebagai contoh, kita anggap saja kan tadi di sini di atas itu ada kompleks networknya atau kompleks sirkuit. Di sini ada resistansi bebannya. Nah, kita akan buat seperti itu kasusnya. Nah, kita akan buat seperti ini. Yang network A ini yang kompleks sirkuitnya atau kompleks networknya, yang ini sebagai resistansi bebannya, network B-nya. Nah, hitung arus yang melewati resistansi beban pertanyaannya. Nah, ini saya sudah melakukan simulasi di Proteus bahwa arusnya itu sebesar 0,8 ampere. Nah, ini kita coba buktikan. Tadi step by step pertama untuk menentukan atau melakukan analisis Thevenin itu menentukan resistansi Thevenin. Nah, menentukan resistansi Thevenin caranya dengan cabut resistansi bebannya. Ini yang akan kita analisis berapa sih arusnya yang melewati resistansi beban yang di resistansi 1 ohm ini gitu ya. Nah, kita cabut. Nah, nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Lalu, nah resistansi bebannya udah kita cabut. Lalu sumber tegangan di sini kan kebetulan di sini hanya ada sumber tegangan itu diubah menjadi short circuit kalau sumber tegangan. Nah, maka kita short circuit kan, sambungkan. Nah, baru hitunglah resistansi di terminal AB. Masukkan aja di sini apa namanya? Ohmmeter lah kalau misalkan realnya. Nah, kita hitung. Nah, ini kan 3 ohm dengan 6 ohm itu paralel ya. Nah, lalu
Kita paralelkan, lalu serikan dengan 7 ohm kan, kalau sudah menjadi satu nilai. Nah, maka menentukan RAB seperti ini. Jadi ini 3 paralel 6, berarti 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6, ditambah 7 ohm, karena seri di situ. Sehingga 18/9 ditambah 7, 18/9 kan 2 tambah 7, 9 ohm. Nah, sehingga RAB kita sudah ketahui, yaitu sebesar 9 ohm. Maka itulah nilai R Thevenin. Sudah nih, R Thevenin sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya menentukan VAB. VAB itu tegangan di terminal AB yang nantinya itu yang akan kita gunakan sebagai V Thevenin. Nah, kita cek. Kita perhatikan kan sudah kita cabut nih resistansi bebannya yang sebesar 1 ohm itu kita cabut. Lalu akan ada terminal AB di sini. Nah, yang ini AB. Nah, lalu dari sini kan ini terbuka ya. Nah, kalau terbuka seperti ini artinya yang resistansi 7 ohm dipakai nggak? Enggak kan ya? Karena ini jadi ini ya misal kalau realnya ini berfungsi tapi tidak ada arus yang mengalir lah ke sini karena ini hubung terbuka. Maka dari situ kita bisa menggeserkan VAB-nya jadi di sini dong, tegangan AB-nya nih. Nah, yang ada tegangannya ya karena nggak open circuit. Nah, maka PAB itu adalah tegangan di sini di resistor 6 ohm. Nah, resistor 6 ohm ini kan seri dengan resistor 3 ohm. Nah, ini kalau misalkan di dasar listrik itu yang teorema rangkaian seri lah gitu. Rangkaian seri itu kan pembagi tegangan, maka pembagi tegangan itu adalah rumusnya adalah resistansi yang mau dicari tegangannya dibagi resistansi total baru dikali dengan sumber. Atau kalau kita mau pakai hukum Kirchhoff, nah ini kita pakai hukum Kirchhoff saja. Dengan teorema arus loop ini bisa juga sama-sama saja. Nah, selanjutnya caranya kita gunakan saja pembagi tegangan lah gitu ya. Jadi VAB itu sebesar 6/3 tambah 6 resistansi serinya totalnya dikali 12 volt. Maka 6/9 dikali 12. Ini hasilnya 8 volt. Resistor 7 ohm tidak dilibatkan karena kondisinya open circuit ya. Tidak dilibatkan itu ya karena memang tidak akan ada arus yang mengalir atau tegangan yang ada gitu di situ. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, kita sudah dapat V Thevenin, sudah dapat R Thevenin, yang mana V Theveninnya 8 volt, R Theveninnya 9 ohm, masuk lagi ke rangkaian yang seperti yang dicontohkan. Nah, buatlah seperti ini. Jadi otomatis keseluruhan rangkaian yang dianalisis dengan teorema Thevenin akan menjadi seperti ini. V Thevenin, lalu ada R Thevenin yang diserikan dengan R beban. Nah, maka kita pun akan buat. Nah, V Theveninnya yang ini 8 volt. Nah, R Theveninnya yang ini, nah ini R bebannya yang tadi diketahui sebesar 1 ohm ya kalau di soal tadi. Nah, ini di bukunya William Hyde, nanti teman-teman bisa cek di buku yang sudah saya bagikan. Nah, maka kalau sudah seperti ini ya sudah, gunakan saja hukum Ohm atau misalkan gunakan ya hukum Ohm sih kalau seperti ini. Nah, perhatikan gambar di bawah, maka sorry ya hukum Ohm tapi juga ada ini kan rangkaian seri ya. Nah, kalau rangkaian seri kan yang samanya apa? Ini kan bisa ada sumber nih, lalu dia akan mengalirlah sebuah arus. Mana arus ini adalah arus total gitulah, arus total. Nah, arus total yang mengalir di rangkaian seri kan sama, sehingga ya sudah. I itu kalau di hukum Ohm itu kan V per R total ya. Nah, ini V per R total, R totalnya adalah R Thevenin dan juga R beban. Maka V yaitu sumbernya sebesar 8 volt atau tadi V Thevenin yang ada di sini 8 volt dibagi dengan resistansi totalnya seri. Jadi 9 tambah 1. Sehingga 8 dibagi 10. Maka besarnya arus yang melewati resistansi beban di sini adalah sebesar 0,8 ampere. Dan ini yang mana ini setara dengan hasil dari simulasi gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya ini adalah cara lain ya. Jadi nantinya teman-teman boleh pakai node voltage, atau analisis node ya. Boleh pakai analisis loop,
atau mungkin juga pakai nanti hukum yang mana kan kalau analisis loop itu pakai KVL, kaitannya dengan KVL, kalau node voltage kaitannya dengan KCL ya, itu hukum Kirchhoff juga. Nah, silahkan, tapi kan ini anggap saja ini sebagai apa ya, senjata lain lah buat teman-teman menganalisis sebuah rangkaian listrik gitu. Nantinya kalau misalkan di dalam ujian ya harus saya bilang analisis apa, misalnya tentukan tegangan di resistor yang mana misalkan, lalu gunakan teorema Thevenin, ya teman-teman harus menggunakan teorema Thevenin gitu ya. Sebenarnya ini adalah apa ya, pilihan lah, opsi lain untuk menganalisis rangkaian. Nah, ya sudah seperti itu untuk yang di contohnya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, nanti videonya bisa diulang-ulang lalu teman-teman nulis sendiri, nah itu biar biar bisa lebih mudah dipahami. Nah, ini ada contoh yang kedua yang rangkaiannya lebih kompleks lagi. Nah, ini dari contoh yang kedua, tentukan tegangan pada R4 nih, R4 yang di sini, yaitu di ya, resistansi beban lah ya kalau kita bilang. Nah, pertama kan menentukan dulu R Theveninnya. Caranya sama, ingat-ingat, pokoknya si step by step itu harus teman-teman hafalkan, pahami lah maksudnya seperti apa, sehingga saat pengaplikasian itu bisa lebih mudah. Nah, kita cek, tentukan VR4 dengan teorema Thevenin. Nah, kita cabut kan pertama step by stepnya untuk menentukan R Thevenin itu, cabut resistansi beban yang mau kita analisis, berapa sih tegangan atau arusnya, atau sini kan tegangan ya di pertanyaannya, cabut. Nah, lalu nonaktifkan sumber tegangan menjadi short circuit, yang mana yang di sini menjadi hilang, jadi jadi short, jadi nyambung, sumber arus menjadi open circuit. Maka hanya tersisa tinggal R1, R2 dan R3 saja. Hitunglah di sini hambatan yang di RAB di sini. Itu maka yang R1 dengan R2 seri paralel, lalu seri dengan R3. Maka ini 4 kali 12 dibagi 4 ditambah 12 yang paralelnya ditambah 1. 4 kali 4 kali 12 48 bagi 16 kan 3 ya. 3 tambah 1 4 ohm. Maka R Thevenin ini atau RAB sama dengan 4 ohm. Sudah dapat. Mudah sih sebenarnya kalau untuk menentukan R Thevenin ya. Nah, nanti yang rada tricky itu yang menentukan VAB-nya gitu. Nah, VAB ini yang akan menjadi takutnya lah nanti menjadi sulit buat teman-teman semua gitu ya. Nah, kita cek. Perhatikan sekarang untuk menentukan VAB atau VThevenin-nya. Kita cabut kan yang R bebannya atau dalam hal ini R4, AB. Nah, ini kan AB di sini terminalnya menjadi seperti ini ya. Ini rangkaiannya sama seperti yang di soal saat kita cabut. Nah, R3 ini kan dia ya open circuit, dia nggak akan ada kena tegangan atau arus gitu ya. Sehingga kita bisa temukan di sini. Nah, atau kita bisa geser RAB AB-nya karena di sini kan dianggap tidak berfungsi si R3-nya. Nah, maka tegangan Thevenin-nya itu adalah tegangan AB ini. Nah, bagaimana kita menentukan besarnya tegangan AB? Nantinya teman-teman bisa pakai analisis node, bisa pakai analisis loop gitu ya. Itu terserah nanti teman-teman. Nah, saat di contoh ini saya pakai KCL ya, analisis node. Nah, penerapannya di analisis node. Nah, di sini ada berapa node, Pak? Nah, di sini ada satu kan. Lalu di sini ada dua node, tiga node. Oh, enggak. Ini ada dua node, sorry. Ada dua node utama ya, dua node non referensi. Nah, ini kan satu node, dua node, dan tiga node-nya yang di sini. Yang node referensinya. Nah, karena kan di sini yang titik dua ini dengan A ini nggak ada komponen atau nggak ada elemen, sehingga ini menjadi satu node. Nah, sehingga 1, 2 ada 3 node. Nah, gunakanlah analisis node. Nah, tapi perhatikan juga di sini. RAB di sini. Oh, RAB, sorry. VAB di sini. Ini kan yang tegangan pada sumber arus 2 ampere dengan tegangan resistor 2 atau VR2. Ini kan paralel ya. Ingat kalau paralel yang sama apa? Tegangannya ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan VAB-nya itu
Berarti setara dengan di sini VAB itu setara dengan V pada 2 ampere, resistor 2 ampere sumber arus 2 ampere dan juga setara dengan tegangan pada R2 atau setara dengan tegangan pada node 2 ya. Nah, kita kan kalau untuk node 1 mah V1 ya di sini sudah tahu, sudah auto diketahuan ya bahwa untuk V1 atau tegangan pada node 1 itu kan ya sudah sebesar 32 volt lah gitu ya. Nah, sekarang kita terapkan KCL pada node 2. Nah, di sini V2 berarti KCL itu KCL pada node 2 gitu, bukan VR2, tapi ya nggak apa-apa. KCL pada node 2 di sini, VR2 itu maksudnya di sini ya, V2. Nah, kalau KCL kan sigma arus yang masuk atau keluar pada saat sebuah node sama dengan 0. Nah, kita cek analisis. Di sini ada I1 masuk kan ke node 2, berarti positif, lalu I2 itu keluar dari node 2 berarti negatif, lalu di sini itu ada sebentar I2 I1 masuk. Sorry. Saya kelewat. Nah, ini nih maksudnya di sini. Nah, ini. Ini kan sudah tidak berfungsi ya. Nah, sehingga ini ada sumber arus 2 ampere. Dia akan masuk ya ke node 2. Nah, sehingga plus 2 ampere sama dengan 0. Nah, baru dari situ kan ingat lagi step by step analisis node bahwa di sini terapkan hukum Ohm ya untuk di I1. Nah, I1 ini kan V1 min V2. V1 min V2 per R1. Oke. Yang I2 ini V2 min V referensi, karena V referensi itu udah kita anggap sebagai 0, maka ini V2 per R2 yang ini. Kalau ini tetap 2 ampere karena ini kan KCL itu besarannya dalam ampere arus ya. Nah, V1 tadi kita sudah ketahui ya. Nah, yang ini V1 itu auto langsung 32 volt karena ini langsung ada sumber tegangan di sini, bukan supernode juga. Nah, 32 masukkan min V2 per R1-nya 4 dikurangi V2 per 12 ohm ditambah 2. Nah, ini karena ada penyebutnya paling gede 12, sudah kita kali 12 biar hilang. Ini kita kali 12, 12 bagi 4, 3 kali 3, 2, 96, ini 3 V2, yang ini min V2 plus 24 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang ada variabelnya ini min 4 V2, yang ini 96 tambah 24 itu 120, kita pindah ruaskan menjadi negatif 120, maka V2 itu minus 120 dibagi minus 4, maka sebesar 30 volt. Nah, 30 volt, maka ini setara dengan VAB. Nah, VAB itu adalah V Thevenin. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, ini belum nih yang ininya, menghitung besarnya arus, ya besarnya arus di titik beban ini kan, yang ini kan. Nah, maka kita rangkai lagi di sini V Thevenin kan di sini. V Theveninnya tadi 30 volt, 30 volt. Nah, lalu di sini R Theveninnya tadi di sini 4 ohm. Nah, ini baru masukkanlah R bebannya yang R4 tadi. Nah, ini R4 sebesar 6 ohm. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ditanyakan apa? VR4, tegangan pada R4. Kalau VR4 kan ini bisa pakai rumus pembagi tegangan, yaitu sebesar 6 ohm. Seri kan dengan 4 ohm, yang dengan R Theveninnya berarti 4 tambah 6, 10. Dikalikan dengan V Theveninnya, 30 volt. Maka ini menjadi, ini kita coret, sisa 3 kali 6, 18 volt. Nah, ini maka besarnya tegangan pada R4 itu 18 volt. Nah, itu untuk pembahasan teorema Thevenin seperti itu. 30 bagi 3, saya cek dulu takutnya ada salah. 30 bagi 10, ini habis 3 kali 6, 18 volt. Oke. Nah, itu untuk pembahasan sekilas tentang teorema Thevenin. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang contoh-contoh
lainnya atau contoh rangkaian lainnya untuk video apa untuk analisis rangkaian listrik dengan teorema Thevenin. Nah, demikian mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Silahkan nanti videonya diulang-ulang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.